selamat siang pemirsa, selamat datang kembali masih bersama kami di Metro Plus Siang. Dan di Jumat siang ini kita akan berbincang mengenai Kepulauan Mentawai yang 6 tahun lalu terkena dampak dari tsunami. Di studio sudah hadir Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu Bapak Yudas Sabagalet. Selamat siang Pak. Selamat datang Bapak. Nah ini Pak, kan kita memang mau membicarakan soal Mentawai ini Pak. Mungkin kita bukan hanya ingin membicarakan tentang bencana gitu, tapi boleh diceritakan sedikit Pak, seperti apa sih setelah bencananya Pak waktu itu? Ya, bencana itu menjadi pengalaman berharga bagi kami di Mentawai. Sebetulnya dengan bencana itu juga banyak orang yang melihat Mentawai. Ya. Begitu Mentawai dilihat, rupanya bencana itu bukan hanya bencana tsunami, tapi ada juga bencana di sana, kemiskinan, keterbelakangan dan sebagainya. Dan itu memacu untuk percepatan pembangunan itu dengan bencana-bencana, sehingga teman-teman sebangsa dan setanah air bisa melihat Mentawai secara dekat, dan itu akan lebih cepat ada bantuan, ada perhatian dan sebagainya. Iya, ini kami juga mendapat informasi bahwa sudah ada yang namanya percepatan pembangunan di Kabupaten Mentawai melalui 12 kristalisasi program. Ini bisa dijelaskan Bapak? Ya, prinsipnya tadi seperti tadi saya katakan, Mentawai itu bukan tertinggal bukan karena hanya bencana, tapi juga sudah tertinggal sebelum bencana. Begitu pemerintah pusat datang ke sana waktu bencana, maka melihatnya Mentawai ini perlu kita bantu. Perlu kita bantu. Kita sendiri berdasarkan pengalaman masa lalu, kita harus percepat pembangunan itu. Kemarin juga kan sudah datang Bapak Presiden ke Mentawai. Ibu Puan Maharani juga sudah datang, Menteri Kesehatan sudah datang, Menteri Sosial sudah datang ke sana. Dan itu juga membantu kita percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Yang saya sebut 12 kristalisasi program percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Salah satunya adalah infrastruktur Trans Mentawai. Oke. Ya. Trans Mentawai itu. Trans Mentawai. Itu terus dari 12 itu kan tadi satu adalah Trans Mentawai. Ada apa aja Pak? Ada Trans Mentawai, ada Puskesmas Plus. Puskesmas Plus itu maksudnya kami daerah kepulauan ada 4 buah pulau, sedangkan rumah sakit ada di Sipora, ada di tengah-tengah. Untuk merujuk dari pulau lain ke Sipora itu kan melalui laut. Nah sekarang puskesmas yang ada di pulau lain, di Pulau Siberut, di Pangai Utara Selatan, kita naikkan statusnya di bawah rumah sakit, di atas puskesmas. Maka kita sebut adalah Puskesmas Plus. Kemudian juga ada pendirian sekolah unggul. Sekarang tahun 2012 ada 34% orang Mentawai tidak tamat SD. Kita percepat sekolah unggul di SD, SMP, SMA. SMA sekarang ada 1 SMA di Tua Pejat. Kita kumpulin dari kabupaten, dari kecamatan-kecamatan lain. Kita kasih di situ sekolah unggul, gurunya unggul, kurikulumnya unggul, penanganannya unggul. Itulah salah satu percepatan sumber daya manusia. Itu ditujukan untuk masyarakat yang memang masih sekolah atau yang sudah dewasa malah? Yang sudah sekolah, yang masih sekolah. Jadi SMP dari kecamatan lain, kita bawa mereka kita kumpulin satu sekolah untuk mendapatkan atau memperoleh pelayanan yang unggul. Sehingga tamat SMA, mereka sekolah di luar, di perguruan tinggi negeri, lebih bersaing. Itu maksudnya kita persiapkan. Kemudian juga pemberantasan buta huruf. Nah ini yang tadi saya mau tanyakan juga tuh Pak. Itu pemberantasan buta huruf. Kemudian kerjasama antar perguruan tinggi negeri di Indonesia. Saya bikin MOU dengan UGM, Universitas Negeri Jogja, Universitas Negeri Jakarta, kemudian UNAN, Undip. Saya kerjasama untuk menyekolahkan orang Mentawai. Sekarang ada 400 orang saya sekolahkan. Luar biasa. Ya, dari APBD dari APBD kita. Kemudian juga pembangunan sarana olahraga seperti GOR, walaupun masih pembebasan lahan dan sebagainya, untuk
membangun atau mengembangkan bakat-bakat masyarakat kita di sana. Pembangunan ekonomi kerakyatan. Kemudian infrastruktur jaringan air bersih dan sanitasi. Dan itu jadi penting bagi kita. 3 tahun, 4 tahun sebelumnya banyak KLB di sana. Sekarang sudah tidak ada KLB. Ya, dari karena sanitasi dan sebagainya. Ini juga paling penting adalah revitalisasi budaya. Di Sumatera Barat itu ada 2 etnis. Satu Minangkabau, satu Mentawai. Sebagai kekayaan bangsa ini. Dan itu harus kita perkuat. Ada nilai-nilai budaya yang ada di situ, kita angkat kembali. Bagaimana dia memberikan sumbangsi kepada bangsa ini, budaya kita. Kemudian pembangunan desa dan mitigasi bencana. Kita usung di sana Desa Tangguh. Desa Tangguh. Desa Tangguh. Logikanya adalah kalau terjadi bencana di desa itu, kita membangun tempat mereka yang tinggi di bukit. Ada rumahnya di sana. Kita tanam ubi di sana. Kita tanam talas misalkan. Kita tanam jenis talas. Kalau terjadi bencana, lama sekali jangan terlalu kita tergantung bantuan dari luar. Untuk menyeberangkan bantuan ke Mentawai perlu waktu yang lama. Kapal 8 jam misalkan dan sebagainya. Nah, kita harus mempersiapkan Desa Tangguh. Selain jalan evakuasi yang kita harus buat di sana setiap desa. Itu luar biasa tuh Pak. Jadi dikatakan sengsara membawa nikmat, sehingga akhirnya sekarang ini jadi semakin terbuka kacamata masyarakat Mentawai untuk bisa membangun dirinya sendiri gitu ya. Jadi karena kami daerah bencana, selain yang sudah terjadi di daerah lain, juga kan daerah-daerah lain yang belum terjadi bencana, kami harus mempersiapkan diri. Betul sekali. Jadi walaupun daerah bencana, bukan kita tinggalkan daerah itu, tapi bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebetulnya. Yang terakhir itu adalah bidang komunikasi dan telekomunikasi. Saya sudah tanda tangan MOU dengan Telkom Padang. Bagaimana setiap daerah, setiap kecamatan, setiap desa bisa kita berkomunikasi. Ini kalau kita elaborasi satu-satu seru juga nih Ren ya. Benar sekali. Ini perbincangannya semakin menarik saja. Pastinya Bapak jangan kemana-mana, pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana. Kita masih akan melanjutkan perbincangan yang sangat menarik tentang Kepulauan dan Kabupaten Mentawai pastinya Mario ya. Metro Plus akan segera kembali. Didukung oleh I love UMM. Jas merah kampus putih. Di kampus inilah aku menemukan Indonesia dan dunia. Dari Muhammadiyah untuk bangsa. Kreativitas, semangat, sportivitas, inovatif, masa depan kita, maka stop narkoba sekarang. Dapatkan hunian 2 lantai di PIK 2 Sedayu Indocity dengan harga Rp996 juta termasuk PPN. Lokasi terletak hanya 3 menit dari PIK 1. Dapatkan hunian 2 lantai di PIK 2 Sedayu Indocity dengan harga Rp996 juta termasuk PPN. Lokasi terletak hanya 3 menit dari PIK 1. Hubungi 021 588 8000. Generasi muda Indonesia untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila. Kita mau ngajarin anak-anak kita supaya nggak curang. Ya kita nggak boleh korupsi. Mencintai para pemimpinnya, karena pemimpinnya bisa dipercaya. Sekarang setelah reformasi, sekali merdeka, merdeka sekali. Maksudnya naik motor ngelawan arah, yuk bebas. Republik Sentilan Sentilun. Pancasila masih ada. Besok jam 8:30 malam. Memang semua karena saya. Besok di Parkir Timur Senayan.
didukung oleh Baik pemirsa, kembali lagi di Metro Plus Siang. Kita masih bincang-bincang tentang 12 kristalisasi program pembangunan untuk Desa Mentawai ya. Nah, silakan Rani mau bertanya. Oke Pak, ini dari anggarannya sendiri, ini apakah hanya dari APBD pemerintah saja atau mungkin ada dari dukungan dari pihak lain? Ya, APBD kabupaten juga ada dari APBN. APBN dan sekarang juga sudah mulai masuk dari APBD provinsi. Oke. Tapi beberapa dukungan yang lain seperti biomasa, listrik, kita bangun pembangkit tenaga listrik dari biomasa, dari bambu, itu dukungan dari Kedutaan Amerika. Oke, setelah bencana kemarin. Setelah bencana kemarin. Nah, untuk mempersiapkan ini semua nih Pak, itu kan dibutuhkan banyak sekali persiapannya Pak, seperti sumber daya manusia, anggaran gitu. Nah, untuk mari kita bicarakan tentang SDM Pak. Ini bagaimana cara mempersiapkan SDM-nya untuk bisa menjadi SDM yang memang qualified Pak? Yang pertama tadi saya sudah katakan, saya mengeluarkan APBD lebih kurang 20 miliar untuk menyekolahkan orang-orang Mentawai ke berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ada di UGM, ada di Undip, ada di Universitas Negeri Jogja, di Universitas Negeri Jakarta, guru-guru kedokteran. Di UI ada 1-2 kita sekolahkan spesialis, dokter dan spesialis. Untuk mempercepat proses pengembangan sumber daya manusia supaya pembangunan itu berjalan dengan baik. Dan itu komitmen kita untuk menyekolahkan orang-orang Mentawai yang ada di Mentawai, pegawai negeri maupun yang non-PNS. Sehingga begitu mereka nanti kembali ke Mentawai, mereka akan membagikan itu semua kepada masyarakat Mentawai. Wah, luar biasa aturannya. Ya, menarik sekali ya. Oke, kalau teknologi, ini dukungannya tadi mungkin Bapak sudah sedikit menjelaskan mengenai biomasa yang ada dukungan dari pemerintah Amerika gitu Pak. Selain itu, dalam 12 kristalisasi program ini di Kabupaten Mentawai sendiri ada dukungan teknologi dari pihak lain juga mungkin? Ya, kita di sana teknologi yang kita pakai ya kadang internet misalkan ya, kemudian biasa Telkomsel ada membantu kita dan Telekom yang sekarang yang membantu kita. Jadi ada kita sebut itu adalah bagaimana apa namanya Cyber Island. Setiap pulau, setiap desa, bagaimana bisa kita berkomunikasi. Saya sudah katakan MOU dengan Telkomsel, dengan Telkom di Padang. Ya, beberapa bulan yang lalu. Itu program kita supaya telekomunikasi bisa sampai di Mentawai, supaya dia tidak terisolasi. Oke, nah ini menjadi menarik ya Pak. Jika ketika Bapak katakan ini kan jadi cyber ya Pak ya. Itu kira-kira rencananya ke depan akan dilakukan apa Pak? Setelah memang semuanya terjangkau oleh kawasan. Sekarang kita lagi sudah bicarakan via Telkom, itu kabel bawah laut. Ya, kabel bawah laut. Jadi kita bangun infrastrukturnya dulu, ya, infrastrukturnya. Seperti kemarin tanggal 19 April kita ada surfing internasional, dan itu kita percepat live streaming kita sama sehingga bisa ditonton oleh seluruh dunia. Ada 22 negara yang hadir dalam perlombaan surfing internasional dan disaksikan langsung. Wow, itu memang menjadi satu langkah besar ya, di mana memang kan Mentawai kan selama ini kan memang menjadi spot surfing yang memang cukup di kita ombak terbaik nomor 2 di dunia setelah Hawaii. Luar biasa. Ya, ini jadi membuka mata dunia juga ya Pak ya, supaya pariwisata di Mentawai juga semakin terbuka lebar begitu Pak ya. Kalau dukungan dari masyarakat sekitar sendiri Bapak, ada bentuk seperti apa? Saya pikir dukungan, kita ambil contoh misalkan dukungan soal pariwisata. Mereka sangat mendukung sekali. Karena kita sudah sepakat yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, yang menggerakkan kehidupan sosial masyarakat di sana, itu aktivitas pariwisata. Kemarin ketika kita adakan Pesona, Festival Pesona Mentawai yang dibiayai oleh Kementerian Pariwisata,
dan itu dampaknya luar biasa. Masyarakat sendiri bisa bekerja dalam souvenir misalkan dan kegiatan-kegiatan lain. Itu beredarlah uang di tengah-tengah masyarakat sekian banyak dalam aktivitas pariwisata. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Menteri Pariwisata karena beliau sudah mencanangkan menjadi event tahunan. Wow, luar biasa. Jadi setiap tahunnya ini makin banyak lagi wisatawan asing juga yang datang ke Mentawai, Bapak ya? Betul. Nah, ini kan program 12 kristalisasi ini sudah dicanangkan ketika setelah bencana waktu itu, Pak ya? Iya. Oke, nah dari 2011 berarti sampai tahun ini sudah berapa sektor yang cukup masuk kategori berhasil? Hampir semua sektor. Infrastruktur jalan Trans Mentawai sekarang sudah berjalan sekitar 40%. Oke. Ya. Kemudian pembangunan Puskesmas Plus ada 2 tempat sudah bisa membantu atau bekerja di atas puskesmas, di bawah rumah sakit. Sikakap misalkan, Siberut dan Siberut Utara. Kira-kira begitu. Listrik sekarang perpaduan antara biomasa dengan pakai fosil sudah menaikkan elektrivitas kita. Dari 32 sekarang mencapai 50 elektrivitas kita. Itu sudah naik. Dan itu memang ramah lingkungan juga, Pak. Ramah lingkungan. Sumber daya manusia, SDM misalkan, APM kita naik dari 32 menjadi 70% sekarang. APM kita. Itu secara tidak langsung dan beberapa yang lain-lain. Ini memang informasinya ternyata kita tidak menyangka gitu ya. Si kalimat itu tadi saya ulang lagi, si sengsara membawa nikmat itu ternyata ada ya, Pak ya, di mana akhirnya sekarang masyarakat Mentawai jadi cenderung lebih sadar diri dan lebih melindungi dirinya sendiri gitu ya. Nah, ini saya juga tadi pengen tanya soal Desa Tangguh nih, Pak. Nah, Desa Tangguh ini tadi dikatakan menanam gitu. Artinya berarti ketika nauzubillah min dzalik terjadi lagi bencana, itu memang mereka sudah siap gitu, Pak. Ya, jadi secara ilmiah ini tidak melangkai rencana Tuhan lah gitu ya. Secara ilmiah memang kami di Mentawai daerah bencana. Tapi bukan berarti harus ditakuti. Di Siberut itu kan yang kena bencana kemarin kan selatan. Sikakap pakai selatan. Siberut kita harus bersiap-siap dalam pengutuan itu. Inilah harus kita persiapkan. Ini yang kita persiapkan. Dan kami sudah siap dengan Desa Tangguh itu tadi. Di Desa Tangguh itu kita sudah buat pondoknya di atas. Alat komunikasinya HT, pakai HT dan RIG dan sebagainya. Kemudian di dalam juga di atas itu juga di atas tempat evakuasi kita bikin jalan di sana. Kita juga tadi saya katakan kita tanam tanaman yang cepat, misalkan talas, seperti ubi dan sebagainya, pisang. Kalau terjadi, kapan itu terjadi kita tidak tahu. Kalau terjadi, kita relatif sudah ada tempat dan makanan-makanan yang siap. Tidak usah menunggu dari terjadinya bencana ya, Pak. Beras, dari dari luar. Jadi 2 pendukung utama yaitu komunikasi dan makanan sudah dipersiapkan. Oke, Pak, kita akan bincang-bincang lebih lanjut, tapi setelah jeda iklan berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Plus akan segera kembali. Didukung oleh abadinya putih Metroline. For everlasting while, only Metroline. Ma, rasa nasinya kok enak sekali. Mama kan masak pakai Resko Mas Pion. Selain hasil nasinya enak, juga banyak pilihannya. Ada yang kecil dan besar, jadi rasanya pasti enak. Mas Pion jelas paling baik deh. Setiap orang ingin yang terbaik. Sajian yang terbaik. Sudut pandang yang terbaik. Hanya yang terbaik. Dalam Prime Time News, setiap hari jam 6 sore, eksklusif, investigatif. Dipersembahkan oleh Fiesta White Tea.
Dapatkan hunian 2 lantai di PIK 2 Sedayu Indocity dengan harga Rp996 juta termasuk PPN. Lokasi terletak hanya 3 menit dari PIK 1. Dapatkan hunian 2 lantai di PIK 2 Sedayu Indocity dengan harga Rp996 juta termasuk PPN. Lokasi terletak hanya 3 menit dari PIK 1. Hubungi 021 588 8000. Mereka sineas muda. Dari sini mereka mengawali karya-karya. Kamu ingin menjadi sineas dokumenter andal seperti mereka? Kamu yang kami cari. Kirimkan ide kamu dan menangkan beasiswa Eagle Awards serta total hadiah ratusan juta rupiah. Caranya, Eagle Awards Documentary Competition 2016, Indonesia Sehat. Adi MS dan Memes, besok di Parkir Timur Senayan. Didukung oleh Ya, terima kasih pemirsa, selamat datang kembali masih bersama kami di Metro Plus Siang. Pastinya di siang hari ini kami masih berbincang dengan Bapak Yudas. Tadi kita sudah berbincang mengenai tindakan preventif yang dilakukan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ini luar biasa sekali tindakan preventifnya Bapak ya. Tapi dalam melakukan 12 kristalisasi program ini, apakah ada kendala-kendala yang berarti Bapak? Ya, yang pertama kendalanya adalah kondisi geografis. Tapi sekarang kita transportasi itu dari Padang ke Mentawai hampir tiap hari. Ada kapal Mentawai Fast namanya. Ya, Mentawai Fast itu hampir tiap hari berangkat ke sana. Kendala yang kedua untuk menjalankan kegiatan 12 kristalisasi itu adalah sumber daya manusia. Tapi kita sudah jawab, di bidang pendidikan ada guru kontrak misalnya. Ada 700 guru kontrak yang APBD kita keluarkan untuk menjawab kekurangan guru misalnya. Kalau kita harapkan harus pegawai negeri, tidak mungkin. Maka saya keluarkan uang untuk guru kontrak. Sekarang tinggal meningkatkan kualitas guru-guru kontrak itu menjadi lebih baik sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama para murid, termasuk kesehatan. Ada tenaga-tenaga kontrak, bidan, dan para dokter, PTT, saya ada PTT kabupaten, selain PTT nasional, ada juga PTT kabupaten. Kita keluarkan uang untuk dokter-dokter bisa datang ke sana. Ya, kendala-kendala itu bisa kita jawab. Kemudian yang tidak pasti itu adalah transportasi udara. Ya, pesawat di sana belum lancar. Ada masih kecil, tapi itu 1 minggu 1 kali 2 kali. Itu dia tuh yang Bapak katakan tadi kan, itu kan menjadi kendala ya. Betul. Gitu. Menjadi kendala bahwa memang transportasi lautnya hampir setiap hari, tapi sedangkan udaranya kadang ada, kadang tidak. Nah itu memang ada tantangannya apa Pak untuk bisa memaksimalkan itu Pak? Ya, kalaupun itu tidak ada pesawat yang ada di sana, ya kita percepat, kita buat jalan darat. Jalan darat itu salah satunya Trans Mentawai. Untuk dari pulau ke pulau, ya kalau tidak ada, kita bikin kita bikin kapal. Tadi ibaratnya antara Merak Bakauni untuk menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, kita bangun kapal. Saya kemarin dari Tegal untuk meletakkan lunas pertama untuk membuat kapal. Itu supaya mobilitas masyarakat antar pulau di sesama Mentawai lebih baik. Tidak ke Padang dulu. Kalau selama ini ke Padang dulu baru ke pulau lain. Sekarang antar pulau. Itu begitu menarik menurut saya. Dengan kondisi itu bisa kita jawab, mensiasati
alam. Oke, nah kalau secara persentase nih Pak, untuk menuju ke sana sudah seberapa besar kesiapan Mentawai? Saya kira dengan sekarang ini kita lebih optimis 50% bisa kita siap untuk menghadapi percepatan. Baik, ada harapan-harapan Bapak mungkin dan juga pesan kepada warga di Mentawai dan seluruh Indonesia. Kepada pemerintah pusat, saya menghimbau supaya melihat juga Mentawai sebagai daerah yang terluar. Ya, kita juga daerah terluar, daerah 3T, dan perlu sedikit memberikan perhatian lebih khusus. Karena itu 3T dan terluar. Ada 2 pulau terluar kita di sana. Berbatasan langsung walaupun laut dengan negara-negara lain. Kemudian kepada masyarakat kita di Mentawai, saya menghimbau tetap semangat apapun kondisinya. Betul. Kita harus bersatu. Jangan merasa beban dengan kehidupan. Jangan merasa beban. Tapi adalah tantangan bagi kita untuk maju lebih baik. Wah, tentunya ya, Ran, dari awal memang harus disiapkan, terutama diri sendiri ya, sehingga nanti harapannya di kemudian hari memang Mentawai bisa menjadi salah satu destinasi wisata untuk dunia gitu Pak. Pastinya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih pemirsa, sudah udah 60 menit kita menemani pemirsa semua sekalian. Berarti sekarang saatnya Mario Rinsyah pamit. Dan juga Rani Sutari pamit. Pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan terus Metro Plus yang setiap jam 2 sampai jam 3 sore hari Senin sampai Jumat ya. Karena Metro Plus selalu memberikan nilai plus untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you.